Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Gua balik lagi nih, dan kali ini gua mau review action figure populer yang belum pernah gua review. Dan lini action figure ini cukup terjangkau harganya, tapi tetap keren. Dari looks dan aksesorisnya juga, ini nih ZD Toys Iron Man Mark 1. Yang armornya ini keren dan detail banget ya Hunters. Sebelumnya gua udah pernah review suit gantry-nya Iron Man Mark 4, yang lo bisa klik linknya di pojok kanan atas ini ya Hunters. Dan gua pernah bilang kalau ZD Toys ini bikin action figure murah, tapi jadi nggak murahan. Langsung kita mulai aja ya Hunters. Komen di sini dan kita bisa diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Iron Man Mark 1 ini diperkenalkan perdana di film live action Iron Man dari produksi Marvel Studios yang dirilis tahun 2008. Disutradarai oleh Jon Favreau yang menjadi titik awal seluruh storyline Marvel Cinematic Universe. Faktanya, Iron Man Mark 1 ini adalah armor yang pertama kali dibuat oleh Tony Stark ketika dia dan Ho Yin Sen ditangkap oleh grup teroris yang disebut Ten Rings. Dengan berbagai keterbatasan resources dan alat, kejeniusan Tony Stark membuahkan hasil yang menjadikan Iron Man Mark 1 ini sebuah tiket pembebasan dirinya dan Ho Yin Sen. Namun, nasib Ho Yin Sen berujung tragis karena dia nggak selamat keluar dan memberikan satu wejangan penting untuk Tony Stark, yang membuat Tony Stark sadar akan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, Mark 1 ini menjadi blueprint untuk Ironmonger Project yang dikontrol oleh Obadiah Stane untuk melawan Tony Stark di klimaks filmnya. Mungkin egonya Obadiah Stane terlalu tinggi ya untuk mengalahkan kejeniusan Tony Stark. Nah, kalau menurut lo gimana nih Hunters? Lo bisa komen di sini ya. Oke, langsung aja ini gua mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya Hunters. Dari segi estetik, tampilan packaging ZD Toys ini udah oke banget ya. Packagingnya ini tetap pakai hardboard yang bisa bikin action figure ZD Toys ini terkesan eksklusif. Ada bagian-bagian yang di-emboss dan ada bagian yang glossy. Di bagian depannya lo bisa lihat sendiri ini ada artwork Iron Man Mark 1-nya dengan bukaan di bagian depan dan juga ada stiker lisensi dari Disney-nya ya. Jadi lo nggak perlu ragu lagi karena ini Iron Man rilisan ZD Toys ini udah punya lisensi dari Disney. Di bagian samping sebelah kanannya ada tulisan Mark 1 dan ada juga artworknya. Untuk tampilan di bagian belakang juga ada artworknya Mark 1 yang nunjukin di bagian depannya dan belakang juga ada berbagai pose Iron Man lagi pakai flamethrower-nya. Dan ada tulisan yang gua nggak paham ini artinya apa ya. Yang pastinya ini made in China ya Hunters. Dan di bagian samping sebelah kiri ada tulisan gede Marvel Studios Iron Man. Berikut juga artworknya. Overall, dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya ini gue suka karena ZD Toys bikin action figure yang harganya cukup terjangkau jadi terkesan eksklusif dan bikin packagingnya menarik untuk di-display. Oke, langsung gue unboxing aja ya Hunters. Nah, ini pas dibuka ada cover artwork Iron Man Mark 1-nya dari bahan hardboard. Ini kelihatan keren abis ya. Di baliknya ada petunjuk pemasangan dynamic stand base-nya ya Hunters. Terus kita lihat di lapisan pertamanya ini gue coba keluarin dulu ya. Ini Iron Man Mark 1-nya masih tertutup rapat dengan plastik. Dan di lapis keduanya, ini kita bisa lihat ada aksesoris dan stand base-nya. Nah, kita lihat dulu seperti apa Iron Man Mark 1-nya Hunters. Widih, keren banget nih. Ini pas gue pegang bahannya ini agak sedikit berat dan kokoh ya. Build quality-nya bagus gitu ya Hunters. Untuk proporsinya, Iron Man Mark 1 ini memang looks-nya dibikin kayak masih bulky gini ya Hunters. Ini mirip banget kayak di filmnya. Memang waktu Tony Stark pakai armor Mark 1 ini kerasa banget jalannya susah ya Hunters. Dan di filmnya sendiri, Tony Stark ini bikin armor Mark 1 dari spare parts-nya rudal Jericho yang bermaterial campuran baja dan juga magnesium alloy. Oke, kita lihat dari detailnya. Ini dari bentuk head sculpt-nya dan body exoskeletonnya ini udah kelihatan banget ya Hunters. Banyak detail-detail sambungan besi-besi kayak di filmnya. Paintjob-nya ini udah mantep banget sih nih Hunters. Ada gradasi warna silver-silver gun metallic damage kayak gini. Terus sculptingnya ini ada efek welding las-lasen ya. Tuh detail banget sih menurut gua. Terus di bagian tengahnya ini atau arc reaktornya ini juga sebenarnya ada plastik transparan nih. Tapi kayak agak sedikit masuk ke dalam jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi mudah-mudahan ini kelihatan ya Hunters. Cukup detail juga arc reaktornya. Tapi ini bukan yang LED version ya. Jadi nggak bisa nyala. Terus ke bagian tangan kanannya ini sculpting las-lasannya juga cakep. Ada juga gas tank kecil di sini yang udah dimounting di bagian lengannya untuk dia bisa pakai flamethrower-nya. Warnanya ini detail dan kayak ada lecet-lecetnya gitu ya Hunters. Nah, di bagian tangan kirinya juga sama bagusnya nih. Warna dan detailnya juga serupa sama bodinya. Ada efek las-lasan juga. Terus di bagian belakangnya ini juga ada tulisan stencil Stark Industries-nya di sini yang dilapis warna hijau army, bergradasi warna khaki dan damage warna silver-silvernya di sini. Terus di bagian perut ke bawah dan kakinya kita bisa lihat ini cakep banget sama
sama seperti bagian lainnya. Warnanya juga cakep, dan ini kalau gua pegang ada tekstur-tekstur kasar yang bisa dirasain sama jari gua. Dan bagian di sendi lututnya ini juga bagus nih. Bagian sendinya ini nggak terlalu kelihatan ya Hunters. Berikut juga ada detail-detail mechanical part dan jet launcher di bagian betisnya, dan bagian telapak kakinya juga detail. Overall, untuk proporsi dan detail sculptingnya sendiri, ZD Toys Iron Man Mark 1 ini gua suka banget karena ZD Toys udah bikin detail ya. Yang pastinya ini udah keren buat dipajang di lemari display lo ya Hunters. Dan untuk artikulasinya ini ya, gua sedikit kurang suka. Karena selain bodinya bulky ini, artikulasinya sangat terbatas ya Hunters. Kita lihat di bagian kepalanya dulu ya. Ini buat kanan ke kirinya aja cuma segini nih. Udah mentok, nggak bisa diputar 360 derajat karena udah mentok di bagian suit armornya ini ya. Untuk atas bawahnya aja kayak gini. Ini dikit banget ya motion range-nya. Jadi cuma gini aja nih. Terus kita lihat artikulasi di bagian tangannya nih. Bagian bahunya bisa diputar 360 derajat kayak gini. Terus posisi nyampingnya nggak bisa terlalu banyak ya. Cuma bisa segini aja. Bagian sikunya juga terbatas banget. Dan bagian tangan kirinya juga sama. Bisa diputar tapi sikunya juga terbatas ya Hunters. Bagian torsonya juga nggak bisa digerak-gerakin. Apalagi diputar. Karena ini posisinya udah fix ya. Terus kita coba di bagian kakinya. Ini ke bagian depannya bisa sampai segini aja. 45 derajat. Bagian ke belakangnya juga sama. Juga cuma segini nih. 45 derajat. Tapi ini bagian pangkal pahanya bisa diputar ya Hunters. Dan yang pasti sih ini agak nggak bisa dibikin pose superhero landing karena ini susah banget geraknya. Terus bagian mata kakinya juga bisa digerak-gerakin kayak gini. Ya semuanya terbatas ya Hunters. Dan overall ini artikulasinya nggak terlalu bagus ya Hunters. Secara Iron Man Mark 1 ini bulky banget. Dan di part-part lainnya terasa ada banyak banget mentoknya. Yang pastinya ini semuanya terbatas. Dan gue saranin ini nggak bisa dibuat pose yang ekstrim ya Hunters. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini, gua dapet engine yang detailnya ini gila banget ya. Ini versi Hot Toys-nya, ini bisa muter nih. Ada struktur dan material yang bentuknya mirip rantai dan juga ada rotarinya ini bisa di-attach di bagian punggung armornya Iron Man Mark 1. Kayak gini nih, gila jadi kelihatan sangar ya. Makin mantep jadinya kalau udah dipasang nih. Warna dan detailnya ampun deh, keren. Terus ada dua buah efek flamethrower yang ini bahannya transparan nih. Detail sculpting dan warnanya juga cukup keren. Dan ini bisa dipasang di kedua bagian flamethrower yang ada di tangan armor Iron Man Mark 1-nya ini ya Hunters. Tuh lihat, jadi kelihatan sangat abis nih. Ini jadi mirip sewaktu Tony Stark mencoba kabur dari gua tempat dia diculik Ten Rings. Terus ini juga gua dapet dynamic stand base-nya yang warnanya transparan dan ada tulisannya Iron Man Mark 1 di sini. Ini bisa dipasang tapi ini kayaknya nggak bisa dibikin pose terbang ya karena bahan material stand base-nya ini cukup ringan dan bahan material body armor Mark 1-nya ini terlalu berat karena ada bagian yang padat gitu ya Hunters. Takutnya stand base-nya patah di bagian pencapitnya ini. Dan overall untuk aksesorisnya ini udah cukup oke ya Hunters, walaupun ini cuma sedikit dikasih sama ZD Toys. By the way Hunters, gua suka foto-foto ZD Toys Iron Man Mark 1 ini kayak di foto Instagram gua juga. Walaupun ini beberapa special efeknya cuma gua bikin pakai Photoshop sih. Dan oh iya, pokoknya jangan lupa follow Instagram gua ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gua bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gua. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 7 inch. Gua suka skala 7 inch ini karena berkali-kali gua bilang ini pas dalam genggaman tangan gua. Dan action figure Iron Man Mark 1 ini juga cocok dijajarin sama buatan McFarlane DC Multiverse atau NECA yang skalanya 7 inch juga ya Hunters. Overall dari segi tampilan keseluruhannya ini udah oke banget ya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gua highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Iron Man, gua rekomendasikan lo harus punya ya. Terus apa sih yang bikin gua suka banget? Buat skala 7 inch, sculpting di armornya ini detail banget buat gua. Paint jobnya ini keren dan aksesorisnya detail abis. Cuma sayang ada beberapa hal yang gua nggak suka, seperti artikulasinya terbatas. Ini nggak bisa luas dikarenakan body armornya memang didesain bulky seperti ini, seperti di filmnya. Dan juga aksesorisnya ini sangat minim ya Hunters. Dan untuk harganya, ini dulu gua beli dengan harga kisaran 200 sampai 300 ribuan ya Hunters. Dan yang pastinya ini sangat terjangkau buat lo yang mau koleksi ZD Toys Iron Man dan suka banget sama Iron Man terutama. Dan sekarang lo bisa cari dan beli ZD Toys ini di offline store atau juga online marketplace. Ya barangkali lo bisa nemu harga yang wow banget ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.